Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Kita kembali berjumpa dalam program Sumatera Utara hari ini untuk edisi hari ini, Sabtu 8 Agustus 2020. Bersama saya Harirawan dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, bercocok tanaman hias merupakan kegiatan yang sangat diminati masyarakat di masa pandemi ini. Salah satunya adalah bercocok tanaman hias kokedama. Seperti apa tanaman hias kokedama tersebut? Berikut laporan reporter TVRI Hafiz Eko Diantoro. Pemirsa, tren tanaman yang saat ini sedang diminati masyarakat Kota Medan adalah tanaman hias kokedama. Nah, di dalam rumah ini nih yang ada di belakang saya, sudah banyak sekali tanaman hias kokedama. Penasaran kira-kira seperti apa sih itu? Yuk, ikuti saya. Tanaman hias merupakan jenis tanaman yang bermanfaat untuk menambah keindahan, kecantikan, baik itu tanaman hias bunga, daun, batang, dan akar. Tanaman hias juga merupakan solusi dari keterbatasan ruang, terutama di pemukiman masyarakat perkotaan yang padat penduduk. Seperti yang saat ini sedang populer adalah kokedama, yaitu metode budidaya tanaman hias yang berasal dari negara Jepang. Tanaman imut dan unik yang berkembang sejak berabad-abad lalu ini merupakan apresiasi pada keterbatasan alam. Tren tanaman ini terus berkembang ke penjuru dunia termasuk di Indonesia. Di Medan, seorang yang bernama Meta Lestari giat membudidayakan tanaman hias kokedama sejak tahun 2018. Lewat galeri Kokedam It's Green, ia menawarkan cara unik dan sederhana untuk dapat memperindah eksterior dan interior rumah dengan nuansa alami, meski tidak memiliki lahan tanah yang luas. Pemirsa, ini dia tanaman hias kokedama yang saat ini sedang diminati masyarakat. Dan saya belum tahu nih kira-kira asal-usul dari tanaman hias kokedama ini seperti apa sih? Yuk kita tanya sama pemiliknya. Oke, jadi kokedama itu adalah teknik menanam dari Jepang. Koke artinya bola, dama itu artinya adalah lumut. Jadi kokedama adalah bola-bola dari lumut. Jadi teknik menanam dari Jepang ini kalau teman-teman biasanya taunya dari ada bonsai, ada ikebana. Jadi yang paling gampang diadaptasi dan paling mudah untuk dikerjakan itu adalah kokedama. Selain bentuknya yang unik, terusnya juga perawatan yang nggak susah, dan kita macam-macam bisa tanaman apa aja dibikin kokedama. Ya awalnya kan memang saya suka nanam nih, terus kepengen punya kokedama gitu, tapi di Medan kan nggak ada yang jual, saya harus beli langsung di Jawa. Terus ngobrol sama ade bikin gitu, ade pertama bikin, dia yang pertama kali bikinin terus bilang ini kayaknya bisa nih gitu. Cuman ya itu di awal kita memang kesulitan perihal tanah tadi. Terus ketika udah bikin bagus dan hidup, kenapa ya nggak kita kenalin gitu di Kota Medan? Karena di Indonesia adalah negara tropis, kita menggantinya dengan sabut kelapa. Jadi sebenarnya banyak sih yang bisa digantikan oleh kokedama ini. Jadi bisa dari lumut sendiri, bisa dari sabut kelapa, ada juga yang menggunakan bungkus-bungkusan seperti kain goni, itu juga bisa. Teknik menanam yang mirip dengan seni bonsai ini awalnya memanfaatkan lumut sebagai media tanamnya. Namun, keberadaan lumut yang sulit ditemukan di daerah perkotaan, maka media tanaman dapat diganti dengan bahan lainnya seperti serabut kelapa. Adapun bahan yang dibutuhkan untuk membuat tanaman hias kokedama ini yaitu benang, gunting, tanah yang sudah dicampur dengan kompos, tali rami, serta bunga yang akan dijadikan tanaman hias kokedama. Mula-mula bentuk serabut kelapa membentuk sebuah piring, lalu ditambah tanah hingga padat, setelah itu dimasukkan bunga ke dalam serabut beserta tanah dan bungkus bunga tersebut menggunakan benang. Untuk mempercantik tampilan tanaman hias kokedama, ia juga membalut serabut kelapa yang sudah diberi nutrisi dengan tali rami. Tanaman yang dapat dibuat kokedama adalah jenis tanaman indoor seperti monstera, bromelia, dan lidah mertua yang masing-masing berfungsi sebagai penyaring udara. Nah, pemirsa, ini merupakan tanaman hias kokedama yang baru saja untuk pertama kalinya. Gimana? Bagus bukan? Selain memiliki bentuk yang unik, pembuatan dan perawatan kokedama juga sangat mudah.
Anda tidak perlu melakukan penyiraman setiap hari, cukup dilakukan sekali dalam seminggu, bahkan dapat 1 kali dalam 10 hari. Saat ini Meta membuka galeri tanaman di halaman rumahnya yang beralamat di Jalan Kutilang nomor 25A Medan Sunggal. Selain membuka galeri, Meta juga memasarkannya melalui Instagram dengan akun Kokedam It's Green. Meta mengaku saat ini banyak pesanan tanaman hias kokedama untuk perkantoran, rumah pribadi, dan juga dapat dijadikan souvenir untuk sebuah pernikahan. Antusias masyarakat akan tanaman hias kokedama ini sangatlah meningkat, mengingat banyak masyarakat yang ingin bercocok tanam tetapi memiliki lahan yang minim. Yang paling baik memang tanaman hias karena perawatannya mudah, kemudian juga kalau untuk tanaman buah itu kurang bisa karena tergantung akar. Jadi akar besar, batang besar itu nggak bisa di kokedama. Mungkin bisa di kokedama tapi perlu bulat yang bola yang lebih besar lagi gitu. Kaktus, kemudian sansevieria, tanaman indoor kayak monstera, kemudian ada peace lily, ada tales-talesan, keladi, banyak sih. Kalau pembeli dari luar kota biasanya kita online. Jadi mereka pesan dari Instagram, kemudian lanjut ke chat gitu. Mereka ingin bunga yang seperti apa, terus di kokedama itu kan karena kita juga sekarang kokedama tidak hanya dari tali rami untuk lilitannya, jadi ada rotannya juga. Jadi mereka bisa memilih dililit apa nih kokedamanya gitu. Dari harga 15.000 sampai 250.000 tergantung tanaman. Jadi di kokedama ini sebenarnya mahalnya tuh bukan karena kokedamanya yang mahal, tapi memang bunganya. Jadi tergantung permintaan nih. Ketika ada yang minta monstera, mungkin monstera deliciosa tuh kan mahal ya. Nah itu harga bibitannya sendiri sudah lumayan gitu. Nah kita cuman kasihin ongkos bikin kokedamanya aja. Yang banyak sih, ini tanaman hidup nggak sih gitu, ini beneran tanaman apa enggak gitu, apa ini bohongan sampai dipencet-pencet daunnya gitu kan, ini beneran bisa hidup bisa gitu, dan ternyata perawatannya mudah, tidak harus setiap hari disiram, bisa di indoor dan di outdoor ya, dan bersih. Kan kita nggak pakai tanah, jadi semua lapisan tanah itu kan dibungkus ya, jadi memang bersih gitu. Pertumbuhan populasi manusia yang terus-menerus meningkat juga sejalan dengan minimnya lahan untuk saat ini. Sementara, hidup manusia tidak pernah lepas dari adanya tumbuhan. Karenanya, tanaman hias kokedama dapat menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat metropolitan akan tanaman dan penghijauan. Nah, pemirsa, ini merupakan tanaman hias kokedama yang bisa dikreasikan dengan bentuk apa saja seperti cara ini nih, digantung maupun diletakkan di dalam pot. Dan pasti ini juga berguna sekali untuk Anda yang ingin bercocok tanam tetapi hanya memiliki lahan yang minim. Demikian laporan saya, Hafiz Egodiantoro beserta juru kamera Wahyu Pratama. Sampai jumpa. Pemirsa, informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini untuk edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2020. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.